ATR. Oke, sudah. Nah, jadi pembelajaran virus kali ini kita akan mengamati beberapa virus ya seperti influenza, AIDS, dan flu burung, dan lain-lain. Oh ya, untuk lebih interaktifnya silakan kalian bisa pakai Nearpod ya. Nah, ini ada 3D, bisa dinikmati oleh kita semua secara langsung, dan ini ada model 3 dimensinya supaya kita lebih jelas ya mengerti. Nearpod, wait you listen, go to Nearpod. Benar. Ini kemarin sudah Bapak set di Nearpod, lupa tidak tidak di zoomin ya, lupa. Aduh, live participation aja deh. The lesson, yes, resume aja. Silakan lihat di link Zoom ya. Jadi kita interaktif aja langsung di sini belajarnya. Link, copy. Oke, silakan lihat di Isma. Oke, di chat Bapak share ini linknya supaya kita bisa bersama-sama interaktif mempelajari tentang virus. Nah, share Nearpod. Klik itu aja, nggak di password. Ya, nggak di password, langsung aja klik. Langsung terlihat seperti layar yang ada di Bapak ini. Oke. Belum ada yang masuk. Silakan, ada yang kesulitan? Zoom meeting 40 ya, biarinlah. Ya mungkin membutuhkan waktu beberapa menit lah untuk loading dan lain-lain ya. Nah, sudah masuk alhamdulillah 2 orang nih. Oke. 4 orang. Aca, siapa Aca? Nazwa, Siti Mulia, Talita. Kalau Aca panggilan siapa? Zahruful Laili, Pak. Oh, iya ya, Zahruful Laili. Aca, oke. Nah, udah kelihatan halaman 2, slide kedua kelihatan? Aca. Kayak orang India ya. Pak, kelihatan. Oke, langsung ya. Memang sedikit loading lah, tapi ya kita sama-sama saja. Jadi pertama kita akan mengamati terlebih dahulu struktur virus yang kita kenal. Nah, ini. Apa nih namanya? Ini 3D ya, bisa diputar-putar, zoom in, zoom out. Nge-lag nggak nih? Naila, halo? Ini apa, Pak? Ini nge-lag nggak di Zoom atau di browser? Nge-lag? Lancar? Lancar, Pak. Oke. Lancar, Pak. Oke, terima kasih. Nah, kayak apa sih ini, Hani? Kira-kira kayak apa ini, Hani? Virus ini? Cumi-cumi. Cumi-cumi, betul ya. Padahal ini ukurannya sangat kecil loh ya. Dan ada di tangan kita. Bahkan ada di mata. Ada juga di usus. Virus apa ini namanya? Ada yang tahu? Berbahaya atau tidak? Enggak. Kan virus. Loh, di tangan kita atau di komputer atau di HP atau di ya mana saja virus ini ya bisa kita temukan. Oke, kita belajarnya kita akan pelajari nanti di depan ya. Nah, jadi kita akan mempelajari ciri dan strukturnya, menjelaskan variasinya ya, virus tidak alam bebas dan karakternya. Kemudian replikasinya. Nah, ini yang paling penting yang selalu ada dalam soal. Replikasi virus. Pasti kalau UN atau ya ujian masuk perguruan tinggi, replikasi virus lagi replikasi. Jadi kita harus paham bagaimana perkembangbiakannya ya. Jadi replikasi itu. Yang ketiga, peran virus dalam kehidupan. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, dan terakhir kesimpulan ya. Kalian bisa melihat keajaiban Allah dalam membuat sebuah makhluk bernama virus ini.
Nah, coba pengen dengerin baca Al-Qur'annya sih. Naila, halo. Ya, Halo Naila. Pak. Tolong bacain dong. Luqman ayat 16. Bentar. Oh, Kelihatan? Kelihatan di layar? kelihatan. Silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sukhratin aw fis samawati aw fil ardi yati bihallahu innallaha latifun khabir. Oke, sadaqallahul azim. Ya. Ya bunayya, kata Luqman, hai anakku, innaha sesungguhnya taku misqala habbah, jika ada perbuatan. Nah, misqala habbah seberat biji. Habbah tuh biji ya. Min khardalin, biji sawi. Pernah lihat biji sawi? Kecilnya segede gimana? Nah, kecil banget kan ya dibandingkan dengan biji-biji yang lain. Fatakum fi sakhrah, dan berada dalam batu, au fis samawati, di langit, au fil ardi, di bumi, ya tibihallah, sesungguhnya niscaya Allah akan mendatangkannya. Innallaha latifun khabir, Allah tuh maha halus dan maha mengetahui. Nah, apa kaitannya dengan virus ini? Sebetulnya tidak ada ciptaan Allah tuh semuanya yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta haza batila, subhanaka fakina azabannar. Semuanya ada tujuan, ada purpose, ada tujuannya, ada manfaatnya. Jadi kalau kita dengarkan COVID-19, banyak korban, jutaan di Indonesia, bahkan 190.000 sekarang. Masya Allah. Itu sebetulnya kacamata kita yang melihat kekurangannya ya, kacamata kita yang melihat berbahayanya. Pada dasarnya Allah itu tidak menciptakan segala sesuatu tanpa ada gunanya. Nah, bahkan perbuatan kita pun yang paling kecil seberat biji sawi atau lebih rendah daripada itu, semuanya akan didatangkan oleh Allah dan ditunjukkan ya nanti di depan kita di hari kiamat manfaatnya apa. Nah, oke, kita lihat the slide contains video. This device on all device. Oke, ada video. Tolong dicek. Oke, ada video Masih terlihat loading, tidak? Pak. Masih loading. Masih loading ya. Ditunggu silakan. Ya. Sama Bapak belum di play. Ada video dulu nih, kita mengamati aja dulu virus yang tadi apa namanya, kemudian hikmahnya di balik itu apa. Karena pada dasarnya virus badan kita tuh kalau dilihat dari DNA-nya, gennya, itu DNA virus semua. Nah, itu nanti kuncinya ada ya, kita lihat. Nah, bahasanya bahasa Inggris, bukan bahasa Spanyol, nyantai aja. Ya. The 1918 flu epidemic, also known as the Great Spanish Flu, is considered the worst global pandemic in history, as it concentrated a high mortality in a short period of time. It's estimated that the mortality rate of the pandemic was between 10 and 20%. Tolong di kecilin suaranya, jadi nabrak ke sini ya. Siapa tuh? Siti ya. Nah gitu aja. Tolong di mute dulu supaya bisa suaranya tidak nabrak. Nah ini flu apa ini? Kalau COVID bosan dengarnya. Ini flu apa ini? Ada yang tahu flu apa? Spanyol. Ya, flu Spanyol. Hampir sama dengan yang terjadi saat ini ya. Korbannya pun lebih daripada sekarang, 10 juta. Ya, 10 juta tuh seluruh dunia. Kalau kita baru berapa ya? Nah, kita juga di Indonesia ketika flu Spanyol kedapatan ada sekitar 30% lah dari populasi dunia, berarti sekitar 6 juta. Indonesia pun meninggal di gara-gara flu Spanyol 6 juta tuh. Jadi nyampe ke sini ya.
kayak corona ini, kayak COVID nih, nyampe juga ke sini flu Spanyol. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Although by the fall of 1917, the disease had already occurred in 14 military camps, some consider Gilbert Mitchell, a cook at Fort Riley Camp in Kansas, to be a zero patient. Mitchell entered the morning of March 4th, 1918, with fever and headache to the infirmary, and a few hours later, there were more than 100 cases under treatment. So they set up a hang to care for patients. The symptoms of this disease were high fever, earache, body fatigue, diarrhea, and occasional vomiting, and sometimes breathing difficulties and nosebleeds. Most of the people who died were a result of secondary bacterial pneumonia, as antibiotics were not available. Oke, nah jadi virus ini terjangkit pada saat Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ya, sebelum Perang Dunia Kedua di Jerman. Nah, kenapa terjadi Spanish flu? Karena underestimate dulu, dan ketika itu kan banyak korban perang bergelimpangan, kemudian dimakan oleh hewan. Nah, di sanalah kontaminasi virusnya terjadi. Nah, yang seharusnya hanya flu biasa, tapi ternyata ada pneumonia, rasa sesak di dalam, keluar darah, muntah darah, nosebleed, seperti ya COVID saja ya sekarang kita rasakan. Kemudian yang pertamanya dirasakan oleh seorang koki, chef ya, koki di sebuah barak, di tempat di barak tentara, yang kena cuma satu, tiba-tiba ratusan langsung kena. Nah ini nih memang COVID. Oke, coba start activity. Silakan coba. Persamaan yang paling penting antara COVID-19 dan Spanish flu adalah, ada soalnya? Coba, apa yang kira-kira apa jawabannya? Bapak tidak berikan soal yang ada di video ya, Bapak hanya ingin mencari pendapat kalian nih, pendapat kalian subjektif. Kira-kira persamaannya apa? Ini hanya satu soal, nggak banyak. Silakan. Menjadi pandemi dunia. Menjadi pandemi dunia. Jadi pandemi, coba-coba dijawab. Bisa nggak dijawab di sana? A, B, C, D? Bisa, Pak. Apa? Bisa ya? Oke, sebentar. Share solution. Oh iya, ada yang menjawab menjadi pandemi. Salah. Salah. Karena bukan hanya Spanish flu ya yang menjadi pandemi itu, selain COVID pun, diare pun pernah jadi pandemi. Jadi sebetulnya persamaan yang paling penting. Nah, jadi yang paling penting memang sama menjadi pandemi, tapi yang paling pentingnya apa? Nah, itu pneumonia. Jadi paling penting itu ternyata pneumonia-nya, sesak nafasnya tuh, yang pneumonia tuh jadi selain lapisan paru-parunya yang terjangkiti, nanti ada videonya ya, kita lihat sel-sel dalam paru-paru, bukan sel, apa namanya itu, alveolus. Nah, itulah yang diserang oleh virus Spanish flu dan COVID ya. Itu yang menyebabkan menjadi pneumonia-nya itu di sana. Nah, heksagonal enggak ya, pandemi dunia emang benar, tapi yang paling penting, yang paling benar itu ya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih sudah menjawab. Pak, videonya nggak ada suaranya. Second wave tuh. Yes.
Pak, 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 Pak. Pak, Ya, Pak. ya Hani, silakan. Maaf videonya nggak ada suaranya. Oh, videonya nggak ada suaranya di Hani atau di Zoom? Di Zoom. Oh, Di di Zoom, Zoom. Pak. Di Zoom-nya. Oke, coba. Tapi dari tadi, dari awal nggak ada suaranya? Iya. Iya. Oh, gitu. Padahal di sini, sebentar, dicek dulu coba. Ininya ya, settingannya, maaf. Langsung saja diputus ya kalau ada teknis. Silakan di ini aja sama siapa aja lah. Kalau misalnya ada kesalahan teknis, tolong diingatkan. Speaker high definition, ini settingannya mau dirubah dulu, takutnya nggak cocok ya. SMA system, coba ya kita lihat. Kalau di share screen, oke. Bagaimana suaranya? Halo, ada? Nggak Belum. ada. Nggak ada. Belum. Gimana Nailah? Masih nggak ada suaranya? Nggak ada, Pak. Tar. Oke, sebentar karena tidak ada suaranya dan kayak nonton film bisu. Tapi ini suara Bapak ada ya? Speaker ada ya? Mic-nya ada? Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Mungkin dari Ya, Pak. berarti dari nearpodnya ya, maaf ya, ini kayaknya dari nearpodnya. Oke, di ini aja deh. Karena terlalu panjang, kita skip aja dulu deh. Karena ini hanya menceritakan kondisi dan situasi yang sama dengan yang terjadi saat ini ya. Jadi kita pernah kan underestimate, meremehkan COVID. Pas waktu Spanish flu pun diremehkan. Kemudian kita juga mencoba berbagai macam vaksin. Ini pun sama ketika Spanish flu, banyak obat-obatan dari mulai herbal sampai kimia, bahkan aspirin, obat sakit kepala, itu dijadikan obat juga. Dan ternyata kontraproduktif, jadi malah menambah masalah tuh ya si obatnya tuh. Nah, di sana mungkin hanya membandingkan saja kondisi saat itu dan saat ini. Ya karena nggak terlalu ini ya banyak dibahas. Jadi itu saja sih yang menjadi bahasan kita tuh. Pertama, virus itu sangat berbahaya sebetulnya bagi makhluk hidup ya. Mau tumbuhan, hewan, tapi ternyata di balik itu ada juga yang menguntungkan. Nah, jadi ada perbedaan yang menguntungkan dan merugikan. Ada ciri-cirinya yang bisa kita lihat. Nah, pertama sejarahnya. Pertama ini ya sejarahnya selain yang tadi. Nah, before Christ, jadi sebelum BC itu sebelum Masehi, sudah banyak yang menemukan virus sebetulnya ya, seperti beta coronavirus, delta corona, gamma corona, alpha corona, ini juga sebetulnya mereka sudah menemukan, tapi masih ya dalam tahap menduga-duga ya, hipotesis saja. Secara ilmiah ditemukannya kapan virus? Nah, ditemukannya ketika seorang ahli botani. Nah, ahli botani dia ingin mencari penyebab penyakit tobacco mosaic virus. Nah, jadi tobacco mosaic virus ini yang menyerang tembakau. Siapa dia? Dia adalah Wendell M. Stanley. Nah, Wendell M. Stanley. Tapi sebelum itu ada beberapa peneliti lain ya yang meneliti itu. Nah, dari tobacco mosaic virus ini, jadi si daunnya tuh kekuning-kuningan, kemudian keluar gelembung-gelembung. Nah, tiba-tiba muncul pertanyaan, ini gara-gara apa? Gitu ya. Nah, si daunnya kemudian digerus, diambil airnya, kemudian si airnya, sap ya namanya, sapnya diambil airnya, ekstraknya, si airnya kemudian dicipratin ke daun yang masih sehat. Ternyata sama. Pada saat itu sudah ditemukan bakteri belum? Sudah pada tahu bakteri. Ada yang nyangka, oh ini mah bakteri, oh ini mah bakteri ini, bakteri itu. Tapi ketika disaring pakai bakteri ya, si airnya tuh disaring pakai saringan bakteri, ternyata ketika dilihat air saringannya, dicipratin lagi
ke tumbuhan yang masih sehat masih menginfeksi. Oh, ternyata bukan bakteri ini, justru lebih kecil daripada bakteri. Nah, perbandingan bakteri dan virus seperti lapangan tenis dengan bola tenisnya. Nah, bola tenisnya virus, setengah lapangan tenisnya itu adalah bakteri. Gede banget kan ya bakterinya dengan virus itu, jadi perbandingannya seperti itu gedenya. Jadi sangat kecil sekali virus tuh. Sehingga teknologi itu teknologi ke depan itu pasti berhubungan dengan ini, dengan virus, karena salah satu pandemi yang terjadi saat ini akan membuka pintu gerbang penelitian tentang virus. Nah, kalian juga kalau tertarik dengan ilmu biologi dan menjadi peneliti, pasti ujung-ujungnya kalau ingin stand dan terus terupdate ilmunya, nah ini virus ya, karena asal origin of life itu asal muasal kehidupan tuh baliknya ke sini, ke virus sebelum ke sel. Kayak ada pertanyaan dulu sampai sini, silakan. Tidak ada, baik kita lanjutkan. Ciri-cirinya sekarang. Nah, kalian sudah mendapatkan ciri-cirinya sebetulnya ketika belajar artikel kemarin ya, ketika buat artikel kemarin. Nah, alhamdulillah ada gift from Zoom. Nah, jadi nggak terputus ya. Nah, jadi ciri-ciri virus ini satu mengandung salah satu asam nukleat, DNA atau RNA. Coba. Bapak ingin berdiskusi nih. Halo Talita. Halo Talita. Sedang menyimak? Halo? Iya, Pak. Oke, DNA, RNA. Apa itu DNA dan RNA? Kira-kira aja, pas waktu kemarin bikin artikel mungkin ketemu sama DNA, RNA. Nah, apa itu DNA? Pernah baca? Gimana? Gak apa-apa, salah juga. Biarin weh. Namanya juga hipotesis, ngira-ngira. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Halo? Halo, Pak. Silakan Talita. DNA, RNA, kira-kira aja lah apa? Gak tahu. Tapi kemarin artikelnya judulnya apa? Kemarin apa ya? Lupa. Meneliti virus di negara apa? Di bentar, Pak. Negara apa? Aduh, maaf ya, Bapak bertanya bukan ingin menguji kalian, bukan. Ini hanya ingin berdiskusi saja. Karena Bapak yakin kalian juga mengetahui lah, hanya gitulah lupa-lupa sedikit, gak masalah. Halo, Talita, gimana? Di Rusia. Ah, Rusia, apalagi Rusia. Tuh, ada kan vaksinnya, apa namanya vaksinnya? Kayak roket yang pertama kali, bukan roket, satelit yang mereka luncurkan pertama kali, nama vaksinnya tuh. Sputnik. Oke, Sputnik dari Rusia nih tuh. Ya, vaksinnya nih. Nah, vaksin Sputnik tuh DNA atau RNA? Halo Talita, masih terhubung? Halo. Oke, jadi vaksin DNA, RNA ya, termasuk yang di Bio Farma yang punya kita itu ya, yang bekerja sama dengan Cina, itu adalah vaksin DNA. Apa itu DNA? DNA adalah yang kayak gini nih. Nah, yang kayak gini nih, kayak tangga terpilin. Nah, DNA adalah pembawa sifat
pembawa sifat keturunan ya. Jadi DNA, RNA itu pembawa sifat keturunan. Nah, unit yang ada dalam inti sel makhluk hidup yang jauh ya. Emang ini sebetulnya materinya di kelas 12 ya, tapi kita sudah paling tidak mengenal lah apa itu DNA. Jadi pembawa sifat keturunan. Jadi kita tuh akan mewariskan sifat kita ke anak kita. Nah, itu pakai DNA. Virus pun sama. Dia menurunkan sifat-sifat virus ke anaknya. Hanya saja dia tidak bisa bereplikasi sendiri. Dia harus punya host space. Nah, jadi host space tuh ini inang. Inang ya, ini host space nih. Inang tuh jadi sel hidup. Mau bakteri, mau manusia, dia tidak bisa bereplikasi kecuali ada sel hidupnya. Jadi pertama kita harus ingat punya asam nukleat ya, DNA atau RNA, pembawa sifat keturunan. Nah, yang kedua proses reproduksi hanya memerlukan asam nukleat. Ukurannya sudah ya tadi 20 sampai 300. Perbandingannya kayak bola tenis dan setengah lapangan tenis. Kemudian parasit obligat ini artinya hanya menginfeksi makhluk hidup, tidak pernah menginfeksi makhluk benda mati. Dapat dikristalkan. Nah, artinya dapat dikristalkan tuh disimpan bertahun-tahun dan ketika dibekukan ya, dikristalkan tuh dibekukan dalam nitrogen cair, disimpan dalam bertahun-tahun bisa hidup lagi. Artinya Spanish flu Spanish yang dulu tahun 1918 terjadi, virusnya ada. Satu negara Amerika dia punya virusnya. Dan kalau misalnya perang biologis itu yang dipakai. Mengkejam juga ya, mengerikan juga nih kalau misalnya ngomong virus tuh. Oke, ada pertanyaan dulu silakan. Bapak lebih senang kita berdiskusi ya daripada Bapak capek ngomong nih. Ngomong terus. Ada pertanyaan tidak? Oke, tidak ada. Kalau ada silakan diputus saja ya. Nah, ini. Nah, beberapa bentuk virus yang kita ketahui ini supaya nggak menghalangi, kita close drawingnya dulu. Pak, itu Cina Najwa mau nanya. Oke, silakan. Pak, nanti ini PPT-nya dikirim ke LMS atau gimana? Di LMS ada, tapi belum di sharingnya sama Bapak. Karena baru kemarin tuh nyari-nyari nyari-nyari materinya ternyata susah juga sih, mencari gambar, mencari video. Jadi sudah ada sebetulnya, bisa tinggal dikopikan saja linknya di LMS. Nah, kemudian kita bisa mempelajari kembali ya. Tapi kalau ingin interaktif seperti ini, nah maka nanti sistemnya bukan PowerPoint tapi Nearpod. Nah, nanti Bapak berikan juga itunya linknya. Jadi ada link PowerPoint-nya, ada link Nearpod-nya, sehingga nanti kalian belajarnya seperti ini ya. Jadi ada interaktif, ada soal, ada mencoret, ada menggambar lah, banyak lah. Oke, jadi tidak akan dibiarkan begitu saja ya. Kita tuh belajar dari awal kan Bapak belajar kemarin aja keanekaragaman hayati. Presentasinya diberikan, soalnya diberikan, kemudian gamenya pun kalau mau silakan di-download, diberikan linknya, itu semua bebas aja lah. Kalian misalnya ingin animasi apa tentang virus, nah Bapak berikan juga. Model 3D-nya ada di sini, bisa dinikmati bersama. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan silakan. Oh, ada yang dari chat nih. Oh, izin ke toilet. Oke, Konita. Baik, nah ini nih bentuk-bentuk virus yang kita ketahui. Oke, virus yang tadi di depan. Tuh, namanya nih. Yang kayak cumi-cumi, Hani. Ini namanya. Apa namanya, Hani? Ya, Pak. Apa namanya nih? Virus yang di depan kayak cumi-cumi tadi. Kelihatan nggak? Apa itu teh? Bakterio apa itu teh? Phage. Gimana bacanya, Pak? Ya, bacteriophage. Bacteriophage ini adalah bakteri, virus yang menyerang bakteri. Artinya berbahaya atau tidak? Hani? Ya, Pak? Berbahaya atau tidak? Bacteriophage.
hanya menyerang bakteri saja? Enggak, Pak. Berbahaya tidak? Tidak, karena hanya menyerang Enggak. bakteri. Jadi kalau kita punya virus itu di tangan kita, di mulut kita, atau di usus kita, nah ini karena nanti menyerang bakteri ya, bakterinya yang diserang adalah Escherichia coli yang ada di usus. Nah, jadi sebetulnya dia tuh sahabat kita ya. Virus ini sahabat kita karena dia menyerang bakteri-bakteri yang merugikan di dalam tubuh. Nah, karena itu banyak diteliti dan bahkan menjadi obat. Nah, kita lihat nanti gimana caranya. Nah, sedangkan ini, nah struktur kayak bulat, kemudian ada spike, ada paku-paku. Nah, ini yang berbahaya. Nah, padahal ini influenza loh. Influenza ya. Tapi HIV sama bentuknya kayak begini. COVID sama bentuknya kayak begini ya. Bulat, kemudian ada spike dan ada RNA nih. Jadi kalau RNA, nah itu biasanya yang letal. Jadi kalau virus di dalamnya ada RNA, bukan DNA, nah itu biasanya yang letal. Nah ini yang DNA biasanya ya tidak terlalu lah, tapi ya tetap aja kita harus waspada ya. Nah apa itu RNA? Ribonucleic acid. Jadi DNA tuh nanti ketika dia menjadi protein, dia terbelah dua dulu ya. Nah, kayak sleting. DNA, RNA tuh jadi sistem kerjanya kayak sleting. Ngerti ya? Kebayang sleting? Jadi kalau misalnya DNA tuh sletingnya ditutupin ke sini, kalau jadi RNA, nah sletingnya dibuka. Nah, satu untayan dari jaket itu, dari jaket sleting itu, nah itu RNA. Tapi kalau sudah bergabung jadi sleting, nah itu DNA. Analoginya seperti itu saja ya. Nah, mudah-mudahan bisa diterima. Nah, jadi RNA ini jadi hanya satu strand, hanya satu untayan saja. Nah, jadi hanya satu sleting saja. Tapi kalau DNA, nah seperti ini adenovirus. Nah, ini adenovirus ini juga sebetulnya letal juga ya. Sama, nah adenovirus. Tapi dia DNA. Jadi emang tergantung dari sifat-sifat virusnya itu sendiri. Karena itu ya dianggaplah virus itu semuanya berbahaya. Nah ini juga sama DNA dan ini tobacco mosaic virus. Virus yang pertama kali diteliti oleh para ilmuwan yang William tadi ya. Nah ini virusnya nih yang menyebabkan daun tembakau dia menjadi kuning pucat. Dan ketika menular ke daun lain ternyata sama. Karena itu kalau misalnya kita memberikan virus kebaikan biasanya kan ikutan baik, tapi kalau misalnya virusnya virus keburukan ikutan itu. Nah itu janganlah ya, pasti akan menular. Oke, jadi ini bentuk-bentuk virus yang dikenal ya, yang saat ini dikenal. Ini bentuk mikroskop elektronnya, nah ini bentuk modelingnya. Oke, kita lihat sekarang model aslinya. Ini 3D, oke, kelihatan? Bisa diputar-putar nih? 3D? Kelihatan. Saya? Oke, nah ini adalah virus yang tadi ya, influenza, COVID, kemudian rhabdo. Nah itu semuanya virus-virus yang menyebabkan penyakit menular ya. Nah ini di sini terlihat ada spike. Jadi spike itu ada paku yang warna biru, warna merah. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini tah. Nah, kelihatan ya yang warna biru itulah bagian yang akan menempel di sel yang sehat atau pada bakteri. Nah, ini yang menjadi masalah tuh sebetulnya ya. Kalau misalnya kita ingin membuat vaksin, yang menjadi masalah utamanya itu adalah ininya nih, yang biru ini namanya reseptor. Reseptor itu penerima. Nah, penerima rangsang kan ya kalau kita kenal mah. Jadi ketika dia menempel ke sel yang sehat, reseptornya harus pas. Harus pas seperti kunci dan anak kunci. Nah, ketika COVID masuk ke dalam tubuh kita, di sel-sel yang lain kurang pas strukturnya. Ketika masuk ke dalam paru-paru dan kena ke alveolus, nah si reseptornya ini pas banget gitu, nempel di reseptor sel paru-paru. Karena itu
paru-paru kita yang kena duluan. Meskipun ya kena juga sih ke usus, ada yang diare gara-gara COVID. Tapi yang paling banyak terkena ini berarti sel-sel yang di paru-paru yang cocok sekali reseptornya dengan COVID. Influenza, ini sama ya. Hanya berbeda struktur, berbeda RNA, DNA, tapi akibatnya sangat berbeda ya. Nah, ini strukturnya ya. Kemudian ada model lagi. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini HIV ya. Nah, kalau ini HIV dia HIV lebih rumit ya. Bukan lebih simpel, sorry, lebih rumit. Nah, apanya yang rumit? Dalamnya nih. Nah, ini dalamnya yang lebih rumit. Kalau DNA RNA-nya ada di mana? Nah, di sini nih, di bagian dalamnya nih. Bagian dalam dari pembungkus protein. Nah, jadi dia virus itu sebetulnya DNA dibungkus oleh protein. Sehingga pertanyaannya kan kemarin sudah kita bahas ya, apakah virus makhluk hidup atau bukan? Jawabannya? Halo, jawabannya apa? Bukan. Bukan makhluk hidup. Bahkan ada yang menyebut di antaranya. Nah, bahkan ada yang menyebutkan di buku biologi Campbell, kalau pernah baca silakan, virus tuh di antara hidup dan tidak hidup. Jadi apa ini? Apa ya di antara hidup dan tidak hidup? Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Nah, jadi kalau ada yang nanya tentang ruh berarti bukan urusan manusia ya, sudah di luar manusia. Oke, silakan Hani ke toilet. Jadi tapi kan ini ada fisiknya, jadi bukan ruh. Nah, berarti bisa menjadi objek penelitian sebetulnya ya, ini juga. Oke, nah ini DNA-nya. Nah, kalau DNA bentuknya seperti ini. Tidak akan Bapak bahas banyak lah, ini hanya model DNA-nya saja. Jadi DNA juga ini sebetulnya semuanya protein. Ada fosfat, ada gula pentosa, ada gula pentosa, fosfat, dan basa nitrogen. Ini sebetulnya semuanya gula dan ya gula ya, gula bukan gula manis yang kita suka makan sebetulnya ya, tapi disebut gula tuh karena struktur kimiawinya seperti gula. Kalian belajar nanti di kelas 11 ya, 11 lah, atau kelas 12 biokimia. Nyambung ke kimia ini. bukan main ya. Nah, ini. Jadi nanti di sini inilah pembawa sifat keturunan. Jadi nanti kehidupan tuh dikodekan oleh DNA seperti ini. Jadi bentuk virus tuh bulat, kemudian ada spike-nya, ada paku-pakunya. Itu informasinya dikodekan oleh DNA ini. Nah, jadi DNA ini ya yang mengkodekan semua kehidupan kita. Jadi misalnya kalau dari strand, nggak kelihatan, pakai kuning aja dah. Nah, misalnya dari strand ini ke strand ini ya, misalnya ini kode untuk pembungkus virus misalnya saja ya. Nah, ini pembungkus virusnya. Ya sudah, berarti dari sini ke sini nanti dikodekannya. Dan hurufnya pun hanya 4. Jadi huruf DNA itu hanya 4. ACGT. Adenin, sitosin, guanin, timin. ACGT. Jadi kode DNA tuh jadi kodenya tuh hanya 4. Kalau komputer kodenya berapa kodenya? Hanya 2 komputer tuh ya. Komputer tuh kodenya hanya 2. 1 dan 0. Jadi kalau kita mencet di keyboard A, maka itu 1 dan lainnya 0. Nah, itu 1 dan 0 kodenya. Cuma 2 angka. Sebaliknya kalau kita nyanyi do, re, mi, fa, sol, berapa itu? Do, re, mi. Berapa kodenya coba? Untuk nyanyi saja. Sehingga menghasilkan jutaan nyanyian. Jutaan lagu karya seni yang sangat indah. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Tuh 8 tuh ya, tapi sudah bisa mencakup seluruh lagu yang kita dengar. Nah, ini kode kehidupan hanya 4 angka ya. Hanya 4 angka, 4 huruf sorry. A, adenin, sitosin, guanin, dan timin ya. Nah, ini 4. Nanti kita belajar di kelas 12 lah.
Jadi sangat luas sekali ilmunya ya untuk membahas virus nih. Yang jelas kita mengetahui DNA itu apa aja dulu, pembawa sifat keturunan ya. Jadi nanti di pembungkus virus tuh hanya dari sini ke sini, ekornya misalnya ini dari sini ke sini misalnya ekornya. Kemudian kepalanya dari mana nih? Oh, dari ujung ke ujung. Nah, dari ujung 5 ke 3 misalnya. Nah, seperti itulah nanti yang akan dikodekan. Tapi untuk sementara ini ya cukup ajalah mengerti kodenya ya, kode kehidupan saja. Yang tadi DNA, nah yang ini RNA. Nah, ini RNA tuh kalau sudah di-unzip, sudah dilepas. Jadi sudah yang tadi kan 2 ya, masih terpilin tuh. Masih terpilih. Nah, nanti kalau misalnya dibuka sletingnya itu jadi RNA. Nah, jadi kalau DNA dia sudah masih satu sleting, kalau RNA dia sudah terbuka. Jadi kalau tadi ada virus RNA, nah berarti hanya satu untai ini saja. Oke, silakan ada pertanyaan, coba 5 pertanyaan, silakan. Mau nanya. Karena nggak ada yang nanya, ditanya aja deh. Silakan coba, hanya 5 soal. Ya? Saya mau nanya. Oh, silakan Yulia. Sok sambil yang lain. Silakan Yulia. Terima kasih. Itu kan kita juga punya DNA sama RNA. DNA sama RNA kita sama nggak kayak di virus, apa beda? Oke, DNA dan RNA di virus apakah sama atau beda? Sama. Hanya terdiri dari 4 kode genetik itu saja. Adenin, sitosin, ACGT. Adenin, sitosin, guanin, dan timin. Jangan sayang, sebentar lagi kerja, Muten. Nanti main piano lagi sama Habib ya, sok sana. Sana dulu. jadi hanya ada 4 angka, coba ya, hanya ada 4 angka saja. Di manusia pun sama. Nah, nanti ketika DNA menjadi RNA, nah itu baru nanti ada perubahan kode genetiknya dan selalu berpasangan. Nanti adenin PTC pugua ya. Bisa guanin adenin, nanti berpasangannya guanin dan adenin. Nah, GT kemudian adenin dan sitosin tuh. Jadi berpasangan nanti. Jadi kalau kita lihat si gen itu seperti kancing ya, seperti sleting tadi kan ketika ditutup dia akan berpasangan kan ya si apa namanya tuh si besinya tuh, jadi berpasangan klik 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 ketika naik ke atas tuh. Nah seperti itu DNA dan RNA tuh. Jadi ketika DNA-nya bergabung adenin dan sitosin, klik satu. Nah, di atasnya guanin dan sitosin, klik terus sampai ke atas. Dan untaiannya kalau diukur dari satu sel yang kita punya, misalnya sel ini satu aja diambil. Kemudian diambil DNA-nya. Panjangnya berapa meter kira-kira? Berapa kilo kira-kira? Bukan kita yang meneliti, tapi orang barat ya. Mereka yang sudah menguasai teknologi DNA ya. Ketika diukur, diteliti DNA dalam satu sel, ternyata ukurannya bisa 3 kali bolak-balik bumi ke bulan. Hanya satu sel saja. Masya Allah. Hanya dari satu sel saja ini ya. Panjangnya. Oh maaf. Jadi kalau misalnya DNA dalam tubuh kita semua, DNA dalam tubuh kita semua itu dikeluarin dalam tubuh, kemudian dipanjangin. Nah itu panjangnya bolak-balik 3 kali keliling bumi bulan. Bumi ke bulan 38.000 kilometer, Masya Allah. Itu salah satu keajaiban DNA. Itu sebetulnya bahasanya nanti ya, tapi sangat menarik lah kita bahas. Nah, balik lagi nanti ke virus. Nah, virus juga karena dia diberikan keistimewaan memiliki DNA dan RNA, ya, maka virus ini paling banyak ya hidupnya kan berkoloni ya. Jadi ada dalam satu kelompok, masuk ke host space, di sana dia berkembang biak.
ketika meninggalkan host space-nya, ya misalnya manusia, maka DNA virus itu ada dalam tubuh dia. Ya, DNA virus itu adalah dalam tubuh dia nih, tubuh orangnya. Dan ketika virus yang sama dia masuk ke dalam tubuh, maka si tubuh itu akan mengeluarkan antibodi yang sudah dibuatnya. Dibuat sebelumnya kan, karena si virus itu nanti tubuh kita tuh akan secara cerdas, dalam tanda kutip ya, secara cerdas, memang kecerdasannya luar biasa. Sel yang tidak punya mata, tidak punya pikiran, tapi dia bisa berkoordinasi dengan baik. Dia akan membuat sebuah antibodi, jadi membuat molekul biokimia yang sangat kecil yang menjadi antibodi yang akan melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita yang sama ya, itu dilawan sama dia. Karena dia sudah belajar. Kayak kita misalnya belajar sistem logaritma sudah ya, logaritma. Pertama-tamanya kan susah. Logaritma kan dulu berasal dari bilangan pangkat ya. Bilangan pangkat pertama-tamanya susah, tapi setelah dipelajari oh gampang. Naik ke logaritma. Logaritma tuh dasarnya ini kan, dasarnya tuh dari bilangan pangkat nih. Kalau tidak bisa bilangan pangkat, pasti mustahil menguasai logaritma. Nah, tapi lama-kelamaan setelah berlatih, nah ternyata mudah. Soal apapun yang menyangkut dengan bilangan pangkat, logaritma, akhirnya mudah dikuasai. Nah, seperti itulah kerja sel tubuh manusia tuh ya, sel darah putih ya. Sel darah putih manusia tuh bekerja dengan cara yang sangat cerdas dalam membuat antibodi atau melawan virus bakteri yang menyebabkan penyakit ya. Jadi seperti itu belajar mereka. Oke, Siti Mulia sudah, ada yang sudah selesai belum? Oke, dua-dua. Gani belum mulai, Tata belum mulai, Diwa, Ainaika silakan mulai. Mungkin di bapaknya masih loading, udah pada ngerjain ya. Anindita, Talita, Aca, oke silakan. Oke, ada 30. Ya, alhamdulillah bener semua nih. Bener semua kayak ini. Oke, share dulu lah. Oke, ada pertanyaan lagi silakan sambil ngobrol saja. Pak maaf Rizal sama Diwa. Oh, ya nggak apa-apa. Kita tinjau aja. Kalau tidak bisa kita tinjau pertanyaannya dari sini ya. Tapi sesudah selesai semua gitu. Kalau misalnya sekarang dibilangin kayak yang ngasih tahu dong. Oke, sudah belum nih? Silakan sambil ngobrol tentang virus. Oke, 5 menit lagi ya. Nazwa pakai Z, satu nomor lagi nih. Alhamdulillah banyak yang benar nih. Yulia sudah selesai. Gak masalah benar atau tidak, nggak masalah. Bapak tidak menilai itu ya. Yang Bapak nilai adalah partisipasi kalian dalam memahami soal ini. Sebetulnya gampang lah. Oke, virus memiliki struktur yang sangat sederhana. Bagian terpenting adalah, nah itu betul, DNA atau RNA-nya. Oke. Oke, ada kapsomer, ada envelope, ada virion ya. Nah, kalau envelope itu yang amplop lah, envelope tuh kan ya. Envelope tuh yang membungkus DNA dan RNA-nya. Nah, kemudian, oke, kapsid. Sengaja ya. Oke, sudah selesai Nazwa. Pak, Ya, silakan. berarti dalam satu virus itu selalu ada DNA sama RNA ya? Apa ada salah satunya doang? Ada salah satunya saja. Bisa DNA, bisa RNA. Jadi seperti tadi di slide sebelumnya kan ada bentuk-bentuk virus. Nah, seperti ini ya. Nah, share dulu ya. Nah, Bapak share dulu. Silakan lanjutkan, tidak pengaruh nggak ya?
yang mengerjakan soal mungkin terpengaruh, tapi tidak apa-apalah, bisa dilanjut ya. Jadi ini selalu ada DNA dan RNA. Nah ini yang tobacco mosaic virus ini RNA. Sebaliknya, sama yang influenza, COVID, nah ini RNA ya, hanya satu strain saja. Kemudian satu untai. Kemudian kalau DNA berarti 2 untai kayak tadi yang double helix. Nah yang ini ya. Nah, soalnya hilang, Pak. Iya kan dipindahin, sorry. Hilang. Bentar, kuisnya di sini ya. Maaf. Oke. Gak bisa dipindah sih kalau live ya, karena terhubung langsung live dengan Bapak. Jadi sekali lagi memang DNA dan RNA ini adalah intinya dari kehidupan, kodenya. Jadi kalau kita bikin software di komputer, bikin software kayak begini aja, Mozilla, Chrome, ya kita kan suka pakai ya, Google Drive, itu ada kodenya nggak? Ada itu kode-kodenya ya. Wah itu rumit banget, nggak akan tahan lah kalau misalnya yang tidak suka ngetik, yang suka mengingat kode itu ya, itu nggak akan tahan membuat sebuah software kalau tidak dibiasakan. Nah, sebaliknya dalam kehidupan pun sebetulnya kode-kode itu ada ya, kode-kode kehidupan tuh. Jadi selain dari basa nitrogen, nanti kan dari DNA ini akan menghasilkan protein. Jadi sekali lagi dari DNA ini dia akan menghasilkan protein ya. Nah, protein inilah yang nanti akan menjadi sumber dari enzim. Nah, jadi enzim kan termasuk protein ya. Sumber-sumber kehidupan menjadi enzim, menjadi sel baru, menjadi lipoprotein, menjadi dinding sel. Nah, jadi seperti itu virus tuh. Karena dia tidak bisa hidup, tidak bisa berkembang biak sendiri, jadi dia membawa DNA ke tubuh virus atau bakteri lain, kemudian dia, nah di sana menginfeksinya tuh justru dia akan membuat bagian-bagian tubuhnya yang lain di virus atau di bakteri atau sel hospes yang lain. Nah ini nanti dijelasin di video dan animasi lah supaya lebih jelas ya. Oke, sudah selesai semua. Terima kasih. Oke, sudah ada ya hasilnya. Nanti di-share. Nah, di sini nih. Bisa nggak? Oh, nggak bisa nih. Coba klik di sini. Oke, sebentar ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, karena tidak bisa di-play, Bapak lihatin dulu. Nah, ini nih. Virus. Treatment. Mana. RNA vaksin sejarah. Wah, nggak ada nih, harus di YouTube kayaknya nyarinya. Kemarin di uploadnya di YouTube tapi nggak masuk ke LMS. Oke, kita YouTube ya. Bukan di sini. Nah, di your channel. Nah, ini vaksin kan. Nah, ini nggak bisa di play. Aduh, jadi harus di sini ya. Baik, ini nih bagaimana. Sebentar, bahasa Indonesia aja lah ya. Supaya ngerti nih, subtitlenya Inggris. Auto translate, sudah Bapak translate ke Indonesia. Oke. Nah, begini nih cara infeksinya. Silakan. Ada suaranya nggak? Halo? Ada. Oke. Oh, berarti kalau di report mah nggak keluar ya. Baik, ini sudah bahasa Indonesia nih. Kita ulangi dulu ya. Tadi saya nggak ada suaranya.
Pak, maaf suaranya kecil banget. Yo, apa Siti Mulia? Suaranya kecil banget. Kecil banget. Sebentar, cek dulu ya. Ini malah Kenapa nih masalah suaranya? Sebentar. Ini udah 100. Kalau di settingan settingannya mungkin sebentar. Settingan dari Zoom-nya ya. Bapak takutnya dari sini nih. Mana? Oh ini audio setting, mikrofon, volume full, output level full. Use separate audio device supply. Oh enggak. Oke, coba ya. Sudah dibetulin sih. Atau gedein coba volume yang ada di laptop atau di smartphone Siti. udah gede, Pak. Sama Pak, di Rida juga nggak ada Pak. Gimana? Nggak ada suaranya, Pak. Wah, Iya, jadi Aku juga nggak ada. aduh, Masya Allah. Gimana nih? Tar. Ada, tapi dikit. Kalau pakai Pak. Ya, ya. kecil banget, Pak. Oke, sebentar. Oke, ada. Cek 1, 2. Oke, sudah. Kalau kemarin mah enggak ya, enggak keganggu nih. Leave komputer audio setting. Halo, cek 1, 2. Oke, coba ya. Ini. Gimana? Kedengaran nggak suaranya? Halo, Hani. Ya, Pak. Kedengaran suaranya? Suara bapaknya doang. Kalau ini. Kedengaran, Pak. Gimana? Kedengaran nggak? Kayaknya ada yang enggak deh, Pak. Di saya nggak ada. Oh, enggak. Di Siti nggak ada. Kalau di yang lain ada nggak? Tapi kecil. Nggak ada, Pak. ada Nggak ada, kecil Pak. kalau pakai headset kedengeran kan saya pakai headset jadi kedengeran gitu. Oh, di headset. Ya. Ya. Belum dicek sih. Apakah ngaruh headset dan tidak? Oke, tapi lihat subtitlenya aja ya. Kalau videonya Bapak sudah sharing, Bapak sharing saja di LMS. Silakan. Oke, sampai sini aja sih sebetulnya. Jadi tadi ketika virus ini COVID ya, ini ketika virus itu masuk ke dalam tubuh, kemudian menginfeksi tubuh, nah yang paling diserang itu adalah sel-sel yang cocok reseptornya dengan virus itu sendiri. Dan terakhir dia akan menghancurkan sel yang sehatnya. Nah, ini bagaimana terjadi seperti itu? Nah, itu ada dua jawabannya. Itu ada daur yang memang harus kita pelajari, daur virus ya. Mana HIV, daur reproduksi virus nih. Kita loncat dulu ke sini nih. Daur reproduksi virus. Nah, ini. Mana. Tek. Oke, kelihatan nih. Jadi virus tuh dia ketika menginfeksi, nah tadi ada kapsid, ada kapsomer, mungkin pada bingung nih apa ya. Tapi jawabannya betul nih, alhamdulillah. Jadi kapsomer tuh ini adalah yang melindungi DNA virus ya, kapsomer namanya. Kapsomer. Kapsid, nah kalau kapsid ini nih, nah yang ada di DNA bakteri. Nah, kapsid baru dijelaskan sekarang, harusnya tadi ya, aduh maaf kelewat. Nah, jadi kapsomer itu dia yang melindungi
DNA virus, kemudian kapsid. Nah, ini DNA yang ada di dalam virus. Ini virus yang tadi ya, yang bakteriophage, ini sedang menginfeksi Escherichia coli ceritanya. Kayak kita lihat bagaimana. Nah, pertama, play dong. Nah, pertama dia, disuntikan seperti itu. Nah, keluar DNA-nya ya, DNA-nya. Nah, ini disebut dengan genom. Jadi kalau misalnya DNA-nya banyak strain, nah jadi banyak untayan-untayannya, nah itu dinamakan dengan genom ya. Nah, jadi diinjeksi. Pertama nempel dulu, kemudian diinjeksi. Nah, setelah injeksi use metabolic machinery to replicate, nanti si genomnya dia akan bergabung dengan DNA bakteri. Nah, jadi dia akan bergabung nih. Nah, ini DNA si bakteri ini tiba-tiba bisa diperbanyak kembali tuh ya. Nah, tiba-tiba bisa diperbanyak kembali oleh bantuan bakteri, oleh bantuan DNA bakteri. Ini sebetulnya prosesnya sangat rumit. Yang jelas kita ngerti gambar animasinya saja ya. Nanti Bapak juga akan share animasi ini ke LMS. Nah, setelah DNA bakteri dengan DNA virus bersatu, nah si DNA bakteri ini yang seharusnya memproduksi organel bakteri, ternyata diambil alih perintah pembuatannya ya. Jadi seharusnya kan si bakteri ini juga bisa membuat organel lain yang penting untuk kehidupan dia. Tapi diambil alih langsung perintahnya oleh virus. Jahat banget ya. Nah, kemudian diganti dengan produk-produk protein yang membentuk organ-organ virus. Nah, seperti kepala, ekor, kemudian badan, kaki. Nah, diproduksi oleh DNA bakteri ini. Nah, seperti ini. Tapi di sini ternyata ketika dibuat beberapa anak virus, ada satu DNA bakteri yang terbawa oleh virus itu sendiri ya. Nah, ketika sudah selesai lisis, jadi si dinding sel dari bakteri itu hancur. Apa sayang? Sebentar ya. Sana. Duh. Resiko nih kalau kerja di rumah tuh kayak gitu. Halo? Halo, masih ada nih? Masih, Pak. Oh, maaf ya, kalau kerja di rumah memang resikonya gitu. Aduh, tiba-tiba aja amuk-amukan. Nah, jadi sampai lisis, kayak video tadi kan, COVID tuh kalau sudah banyak dibuat oleh sel inangnya, sel host space-nya, kalau sudah selesai, dihancurkan sel yang sehatnya. Nah, kemudian si virus-virus yang baru ini mau kemana? Menginfeksi bakteri yang baru atau sel sehat yang baru. Nah, itu ya yang menyebabkan virus ini kecepatan penyebarannya sangat cepat dan efeknya ke tubuh pun sangat cepat. Nah, ini nempel, kemudian diinjeksikan genomnya, DNA-nya. Nah, seperti tadi ya, bahasa Inggrisnya emang nggak usah dibaca lah, nggak ngerti. Ya, nah kemudian digantikan nih satu gennya tuh digantikan oleh virus. Nah, kemudian nanti berulang lagi siklus yang tadi. Nah, namanya siklus litik dan lisogenik. Nah, itu biasanya yang suka ada di soal-soal ujian masuk perguruan tinggi, ujian nasional, siklus litik dan lisogenik ya. Nah, tadi kan kapsomer ya, maaf lupa tidak tertuliskan. Kapsomer itu jadi pelindung proteinnya ini. Nah, kapsid ini adalah DNA bakterinya ya di sini nih. Nah,
Jadi nempel si DNA virus itu ke DNA bakteri, berulang lagi prosesnya seperti tadi. Nah, seperti ini ya. Silakan, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Halo, ada pertanyaan dulu, silakan. Nah, kita masuk ke Nearpod lagi. Pak. Oke, nah sekarang masuk ya ke siklus litik dan siklus lisogenik. Pada umumnya virus melakukan replikasi ya dengan dua siklus, yaitu siklus ini, litik dan lisogenik. Nah, perbedaannya terletak pada pembelahan sel yang terjadi pada siklus lisogenik. Jadi kalau litik tidak ada pembelahan sel. Kalau lisogenik ada pembelahan sel. Oke, kelihatan nih gambarnya? Nah, ini siklus litik nih yang tadi nih. Tuh, yang bacteriophage, kemudian pertama dia attachment ya, menempel, kemudian dia menginjeksi, menyuntikan DNA, kemudian diambil alih fungsi dari DNA bakteri itu sehingga memproduksi organel dari virus itu sendiri. Nah, tuh jadi dibuat organ virusnya, jahat banget ya. Nah, sampai si bakteri ini hampir habis sumber dayanya, kemudian setelah itu sudah ada bagian-bagian yang sudah terbentuk, nah ya. Nah, lalu self assembly. Jadi self assembly itu dibentuk sendiri. Masya Allah, udah nggak mungkin ya membentuk sendiri. Ini mah kerjaan yang menciptakan, ini bukan kerjaan virus itu sendiri ya. Ini hanya terdiri dari protein, asam nukleat, kemudian atom-atom yang sangat kecil, tapi tiba-tiba menjadi sebuah sebuah makhluk yang berbahaya, yang sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ini mah udah menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah saja ya. Tidak menjadikan kita, seharusnya menjadikan kita lebih yakin ya bahwa virus ini adalah buatan Allah dan tidak mungkin kena kecuali atas izin Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi. Apa ayatnya? Lupa lagi, Al-Hadid. Musibati fil ardi. Tidak ada satu musibah yang ada di dunia ini, di bumi, kecuali min qabli an nabra'aha, kecuali sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau ada musibah yang terjadi pun kita kena, keluarga kita kena, nah itu sebelumnya itu pasti sudah dituliskan sebelumnya ya, sudah ada takdirnya. Nah, tugas virus, peran virus saat ini itu juga sudah ditentukan oleh Allah sebelumnya. Nah, setelah terbentuk dengan sempurna, lisis, hancur, si selnya balik lagi menginfeksi sel-sel yang lain. Nah, ini siklus litik ya. Gak usah dibaca bahasa Inggrisnya malah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau bahasa Inggrisnya pun dibaca ya. Tapi karena waktunya sedikit lah. Oke, nah sekarang lisogenik. Nah, kalau lisogenik, perbedaannya di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini nih. Nah, jadi kalau dari siklus litik mirip seperti tadi nih. Pertama dia nempel, menginjeksikan DNA-nya, kemudian masuk ke sini, si DNA virus itu akan bersatu dengan DNA bakteri. Nah, ini kan balik ke sini litik ya yang tadi. Kalau lisogenik, nah ke sini. Jadi nanti si DNA virus dan bakteri ini akan menyatu ya dalam satu untaian genom. Kemudian sel bakteri atau sel yang hidupnya dari manusia atau hewan, tumbuhan, itu membelah. Nah, di sini membelah nih, jadi membelah menjadi dua. Terpisah nanti menjadi dua. Sehingga penyebarannya lebih cepat lagi daripada siklus litik. Nah, sehingga dari dua sel yang membelah ini, tiba-tiba aja jadi lebih banyak ya ke mana-mana menyebarnya. Dan sama seperti tadi yang membelah ini pun organ-organ virus semuanya di bagian-bagian virus semuanya diassembly, disusun ya dalam tubuh bakterinya, dalam tubuh inangnya setelah sempurna
dihancurkan dengan menggunakan enzim lisozim namanya. Jadi virus kecil ini tuh sudah diberikan kemampuan apa saja coba. Pertama, berpikir tingkat tinggi ya. Bagaimana caranya supaya saya bisa memperbanyak diri tanpa harus mengorbankan diri saya sendiri. Ya caranya kayak gini, Masya Allah ya. Ini sudah sangat canggih sekali. Manusia pun kalah. Nah ini ada bacteriophage. Gak bisa diputar ya. Aduh kasihan. Bacteriophage tuh ada di sini kalau tidak salah. Bacteriophage. Sampai sini aja lah. Ya kita belajar ya. Sebentar lagi sudah selesai ya. Karena ini bahasanya sih cukup panjang. Kalau dibaca sendiri pun bisa. Ada suaranya ada? Nggak ada? Nggak Halo? ada, Pak. Nggak ada? Ada sedikit. Aduh. Ada, Pak. Ya. Kalau ini videonya tentang bacteriophage ya. Bacteriophage itu jadi bakteri yang tidak berbahaya bagi manusia sebetulnya ya, yang dan bisa dijadikan sebagai obat. Oke deh. Kalau gitu, kalau tidak ada suaranya bisa dinikmati sendiri ya. Ini silakan nanti linknya ada di kalau diputar di sini sih di PowerPoint bisa ya, bisa keluar suara. Tapi untuk sementara ini ya kita diskusi saja. Silakan ada pertanyaan sebelum kita akhiri, hanya 5 menit lagi. Halo? Sambil mohon, minta tolong dinyalakan kameranya untuk dokumentasi Bapak mengajar. Silakan. Print screen. Silakan Siti Mulia, Nailah, Najwa pakai J dan Nazwa pakai Z. Minta tolong dinyalakan kameranya. Oke, terima kasih. Ini Ain Aika teh kemarin beres juz 29 ya? 28. 27. Oh, 27. Gimana sih? 27. Udah nyampe kan Al-Hadid? Apa ayatnya? Iya. Ma asaba min musibatin fil ardi. Udah. Lanjutin dong, Bapak udah lupa tuh. Ma asaba min musibatin fil ardi. Terus? Udah. Udah. Yang gimana, Pak? Ma Putus-putus. asaba min musibatin fil ardi. Terus? Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Ya, Ala Allah gitu. yasir. Al-Hadid, iya, lupa-lupa lagi. Ini kucing, halo Najwa, tolong dong. Sama Crime Kitty ini. Anindita, boleh minta tolong nyalakan dulu kameranya, silakan. Oke. Screen, masuk ke Ya, Pak, bentar, Pak. admin. Oke, silakan. Bentar, Pak. Kerudungnya hilang, Pak. Silakan. Oke, 17 ya. Najwa, halo. Anindita, udah? Bentar, Pak, lagi pakai. Oh, masih. Ini memang bahasanya sedikit berat ya, karena ada istilah asing DNA, RNA. Tapi mudah-mudahan silakan ketika kalian mempelajari sendiri di buku atau mengerjakan tugas yang Bapak siapkan, ada pertanyaan, ada yang kurang mengerti, silakan saja di japri saja. Yang sudah pernah japri itu Siti Mulia aja sih. Oh, ini Najwa pakai Z, ini Najwa tuh yang mana sih yang pakai J tuh? Oh, ini Najwa, ya, oke. Oke, silakan, terima kasih.
Silakan dimatikan kembali. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Wow, Hani, mana Hani? Biasanya suka nanya Hani. Nggak ada. Hani. Kayaknya ke WC nggak balik lagi nih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kebersamaannya di pelajaran biologi ini. Kita ketemu kembali mungkin setelah ujian ya. Setelah ujian, karena tanggal 14 nanti Bapak harus sudah selesai membuat soal dan mempersiapkan ujian. Mudah-mudahan ada satu pertemuan lagi untuk menamatkan bahasan kita. Ini baru setengahnya loh. Nanti lanjutannya itu adalah keuntungan dan kerugian dari virus yang bisa kita ketahui. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Hairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.